Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Rabbi surahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Anak-anakku sekalian yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, alhamdulillah di video pembelajaran hari ini kita bisa berjumpa kembali di kelas 10 semester 1 bab yang kedua, pembahasan tentang pengurusan jenazah atau pemulasaraan jenazah. Baik, supaya tidak banyak waktu yang terbuang ya, silahkan kalian simak videonya dan juga lihat catatan yang sudah kalian catat di minggu sebelumnya bab kedua tentang pengurusan jenazah. Sehingga apa yang Bapak jelaskan kalian bisa simak, juga kalian bisa integrasikan dengan catatan yang sudah kalian catat. Ya. Termasuk silahkan dibuka juga LKS kalian, bab yang kedua. Ya. Bab 2 pengurusan jenazah. Sebagaimana yang sudah kalian tahu bahwa kewajiban orang yang masih hidup terhadap orang yang baru meninggal itu ada 4. Ini kewajiban yang bersifat kafai atau kifayah. Artinya jika ada sebagian kita yang melaksanakan beberapa hal ini, maka gugurlah kewajiban itu dari yang lain. Tapi kalau tidak ada satupun yang mengurusi seorang mayat yang meninggal dunia, maka berdosalah penduduk kampung tersebut. Jadi kalau ada orang yang meninggal di suatu kampung, kemudian tidak ada satupun yang mengurusnya, mengurus keempat hal ini, maka otomatis orang di kampung itu dosa. Itu karena wajib kifayah. Meskipun tidak wajib kepada semua, asalkan ada satu orang yang melaksanakan, maka gugurlah kewajiban dari semua. Itu ya. Jadi secara hukum pengurusan jenazah ini sifatnya adalah wajib kifai atau wajib kifayah. Nah, yang 4 kewajiban itu yang pertama adalah memandikan, kemudian yang kedua adalah mengkafani atau membungkus mayit dengan kain kafan, yang ketiga menyolatkan sebagai salah satu bentuk mendoakan, ya. Kemudian yang terakhir adalah menguburkan. Bapak mengutip sebuah ayat di Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa, setiap yang diberi nafas oleh Allah, maka pasti akan merasakan kematian. Tidak hanya manusia, ya, hewan, binatang, semua pasti pada akhirnya akan mati. Ya, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Makhluk yang Allah ciptakan semuanya pasti akan mati, akan mengalami kematian. Kemudian pengertian pengurusan jenazah, kemudian hukum pengurusan jenazah. Dari pengurusan jenazah serta hikmah pengurusan jenazah itulah 4 hal sub pokok bahasanya akan kita bahas di slide-slide berikutnya. Yang pertama kita berangkat dari definisi atau pengertian pengurusan jenazah. Apa itu pengurusan jenazah? Pengurusan atau pemulasaraan jenazah artinya adalah pembahasan mengenai segala hal, segala sesuatu yang berkenaan dengan mayat atau orang yang telah meninggal dunia. Meliputi 4 hal. Yang pertama memandikan, mengkafani, menyolatkan, dan menguburkan jenazah. Yang kedua adalah hukum mengurus jenazah. Hukum mengurus jenazah itu adalah fardu kifayah. Tadi Bapak sampaikan di awal, artinya jika dalam suatu kampung terdapat orang yang meninggal dunia, maka orang Islam di daerah itu, di daerah tersebut wajib mengurus jenazah itu. Apabila tidak seorang pun, kalau tidak ada seorang pun yang mengurusnya, maka semua orang Islam di daerah itu ikut berdosa. Berikutnya ada dalil tentang pengurusan jenazah. Yang pertama adalah memandikan sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, igsiluhu bima in wasidin. Mandikanlah mayat itu dengan air dan kayu sidir. Nah, untuk kayu sidir tentu ini pemahaman setiap zaman bisa berkembang. Apalagi di Indonesia yang mungkin tidak ada. Kalaupun ada jarang kayu sidir, harus bawa dari luar, ya. Ini kan secara situasi dan kondisi Rasul mensabdakan ini keberadaannya memang di Mekah pada zaman itu, dan selain air salah satu alat untuk membuat mungkin wangi atau bisa menambah kesegaran terhadap mayat tidak segera bau itu adalah sidir.
yakni bidara. Maka mandikanlah ia dengan air dan bidara. Nah, kalau untuk tarjamah hari ini bisa saja sidri itu adalah sabun. Maka di kita memang memandikan itu kan dengan sabun, dengan air dan juga sabun. Untuk apa fungsinya? Buat wangi, gitu, untuk menghilangkan kotoran, begitu ya. Nah, itu seperti itu. Jadi memahami sidri ini memang secara tekstual adalah kayu sidik, tapi secara kontekstual adalah sabun, begitu, untuk mewangikan si ma itu sendiri. Kemudian berikutnya adalah dalil untuk pengurusan jenazah berupa mengkafani. Rasulullah mengatakan, "Idza kafan ahadukum falyuhsin kafan." Artinya apabila salah seorang di antara kalian mengkafani maka kafanlah dengan baik, caranya dengan baik, ya. Kemudian mengikuti dengan tata aturan yang sebetulnya kalau Bapak sampaikan di slide ini memang sangat panjang. Tata aturan cara itu bisa kalian baca sendiri secara mandiri di LKS karena Bapak hanya menjelaskan secara global saja, ya. Bapak hanya menjelaskan secara umum saja dan tidak semua karena PowerPoint itu kan hanya poin-poin intinya saja. Ada yang tidak semua Bapak tuliskan di sini. Ya, silakan untuk lebih lengkap dan rincinya detailnya bila bisa dibaca di LKS masing-masing atau di buku paket yang digital yang sudah beredar, ya, termasuk mungkin di buku sumber lain dari percetakan penerbit lain misalkan di Erlangga atau apa, ya. Nah, apabila salah seorang dari antara kalian mengkafani atau membungkus mayit dengan kain kafan, maka kafan dengan baik, ya, dengan lembut. Kemudian dari segi warnanya juga sunahnya adalah putih. Secara lapisan juga misalkan laki-laki 3 lapis, perempuan sampai 5 lapis. Itu kan termasuk kategori falyuhsin kafan. Di antara ihsan, membungkus mayit dengan baik itu dengan kainnya yang baik, caranya yang baik dan sebagainya. Berikutnya yang ketiga adalah dalil pengurusan jenazah menyolatkan. Ya, ada hadis mengatakan sallu ala mautakum. Rasul memerintahkan kita untuk menyolatkan orang-orang yang meninggal di antara kita, di antara kalian. Jika kalau ada orang yang meninggal, Rasul menyuruh untuk menyolatkan. Fungsi dari atau tujuan dari menyolatkan adalah memang mendoakan. Karena di dalam sholat mayit itu kan ada 4 takbir. Setelah yang pertama baca Fatihah, yang kedua sholawat, salat bagian satu butuh doa juga. Yang ketiga, yang keempat setelah takbir itu adalah sholawat juga. Apa mendoakan juga, mendoakan si mayit, mendoakan supaya diterima iman Islamnya, diampuni segala dosa-dosanya, ya, amal ibadahnya dicatat sebagai suatu kebaikan. Karena itu kan salah satu bentuk dari mendoakan. Sholat juga termasuk dari bentuk mendoakan. Berikutnya yang keempat, dalil pengurusan jenazah berupa menguburkan. Ya, apa dalil menguburkan? Salah satu hadis mengatakan, manit taba'a janazatan falyahmil bijawani bisari likulliha fa innahu minas sunnah. Artinya, barang siapa yang mengantarkan jenazah maka hendaklah ia memikul setiap sisi usungan karena yang demikian itu termasuk lagi sunnah. Jadi kita mencoba untuk membawa, memikul, manggul begitu jadi sunnah. Nganterkeun jenazah mayit ke kuburan. Itu termasuk di antara apa? Sunnah, di antara hal yang disunahkan. Bagus, ya. Jadi jangan takut sama mayat. Jadi kalau ada yang meninggal, ada keberanian, silakan bawa pikul itu, antarkan ke jenazah, antarkan ke kuburan. Apa hikmah dari pemulasan jenazah ini? Yang pertama, meskipun sudah meninggal, yang namanya manusia itu kedudukannya tetap mulia, sehingga harus diperlakukan seperti halnya masih hidup. Tadi kan dimandikan, jadi tidak dibuang begitu saja. Berbeda dengan yang non-Muslim seperti Hindu mungkin, ya. Kalau orang Hindu menurut kita sadis, tidak memuliakan, malah dibakar. Tapi menurut mereka itu kepercayaannya seperti itu memuliakan menurut mereka. Tapi kita coba dimandikan supaya bersih, supaya suci. Kemudian kita kain dengan kafani dengan kain yang bersih, yang suci. Kemudian kita sholatkan sampai kita kuburkan. Itu ajaran di Islam kan seperti itu. Itu kan bentuk memuliakan. Karena manusia adalah makhluk yang mulia. Berikutnya yang kedua, Islam mengajarkan kebersihan sehingga sangat ditekankan bukan hanya sewaktu masih hidup saja. Ketika meninggal pun kita mandikan, kita ceboki, kita istinjakan. Itu. Yang ketiga, Islam mengajarkan untuk menutup aib orang lain bukan hanya pada waktu yang masih hidup. Ketika sudah meninggal pun aibnya harus ditutupi, setelah dimandikan, kain kapan kan takut misalkan ada aib yang bisa diketahui orang, salah aurat atau luka dan sebagainya.
kemudian dikuburkan juga. Karena kalau tidak dikuburkan mungkin bau bisa membuat orang jijik dan sebagainya, menjauh. Begitu. Yang keempat, mendoakan orang lain bukan hanya waktu-waktu yang masih hidup. Jadi ketika sudah meninggal pun kita tetap harus mendoakan orang yang sudah meninggal. Ya, dari mulai mendengar berita kematiannya kita baca istirja, kemudian kita baca Allahumma firlahu warhamhu dan seterusnya. Kemudian yang terakhir adalah Islam mendorong untuk mempererat hubungan persaudaraan sama muslim. Jadi ketika ada yang meninggal, kita berkumpul, kita eratkan ukhuwah kita, saling bahu-bahu, saling tolong-tolong, saling membantu untuk menggugurkan, untuk melakukan proses pengurusannya sampai menggugurkan. Itulah mungkin yang bisa Bapak sampaikan hari ini ya tentang pengurusan jenazah. Untuk lebih detailnya silahkan kalian baca, kalian pelajari secara mandiri, baik dari buku pakai ataupun dari AKS dan juga sumber-sumbernya yang bisa dipertanggungjawabkan. Eh, Mohon maaf atas segala kekurangan. Ya, terima kasih atas segala perhatian. Billahi taufiq hidayah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.